Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Stres Kerja serta kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kami beranggotakan yang pertama, Gusti Pramestika Sukma Aji, NIM R021936, yang kedua, Muhammad Raihan Maulana, NIM R02196060. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan apa itu stres kerja. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidaksinambungan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses pikir, dan kondisi seorang karyawan. Terdapat beberapa penyebab stres kerja, yaitu yang pertama stresor lingkungan, yang kedua stresor organisasi, dan yang terakhir adalah stresor kelompok. Yang pertama stresor lingkungan. Stresor lingkungan mencakup hal-hal seperti perubahan sosial atau teknologi, globalisasi, keluarga, relokasi, kondisi ekonomi, dan keuangan, serta kondisi tempat tinggal atau masyarakat. Dalam kaitannya dengan stres lingkungan, ada transaksi antara karakteristik lingkungan dan karakteristik individu yang menentukan apakah situasi yang menekan tersebut menimbulkan stres atau tidak. Yang kedua, stresor organisasi. Stresor organisasi merupakan penyebab stres kerja yang berasal dari organisasi perusahaan. Beberapa contoh kasus mengenai stresor organisasi mencakup tanggung jawab tanpa otoritas, ketidakmampuan menyuarakan keluhan, penghargaan yang tidak memadai, kurangnya deskripsi pekerjaan yang jelas, atau menurunnya hubungan antara karyawan. Contoh lain dari kasus ini adalah pengurangan jumlah pegawai yang mengakibatkan bertambahnya beban kerja pegawai lama yang masih tinggal, rasa tidak nyaman, serta kehilangan rekan kerja. Yang ketiga adalah stresor kelompok. Stresor kelompok dapat dikategorikan menjadi dua wilayah, yaitu kurangnya kohesivitas kelompok dan kurangnya dukungan sosial. Kohesivitas atau kebersamaan merupakan hal yang penting bagi karyawan, terutama pada tingkat organisasi yang lebih rendah. Karyawan yang tidak memiliki kesempatan kebersamaan dapat membuat stres, sedangkan dengan berbagi masalah dan kebahagiaan, beban psikis mereka akan lebih ringan, dan pikiran akan lebih tenang atau rileks. Selain itu, karyawan butuh dukungan sosial untuk membangun mental dan emosinya menjadi lebih baik. Dampak yang dapat ditimbulkan dari stres kerja. Stres kerja dapat menimbulkan dua dampak, yaitu stres kerja negatif dan dampak stres kerja positif. Yang pertama, dampak stres kerja negatif. Dampak stres kerja negatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu dampak bagi karyawan dan dampak bagi perusahaan. Bagi karyawan, dampak yang sering muncul berupa menurunnya gairah kerja, kecemasan tinggi, frustasi, tidak dapat berkonsentrasi, gangguan tidur, dan lain-lain. Namun menurut Arnold, terdapat 4 konsekuensi yang diterima pekerja, yaitu gangguan kesehatan fisik, psikologis, performa, dan sikap dalam mengambil keputusan. Bagi perusahaan, konsekuensi yang timbul berupa meningkatnya absen, menurunnya produktivitas, menurunkan komitmen organisasi, hingga memicu perasaan tracing atau terisolasi. Yang kedua, dampak stres kerja positif. Dampak stres kerja positif yang muncul adalah adanya pada pola pikir yang kemudian menjadi berubah, dapat belajar dari kesulitan masa lalu, dan meningkatkan rasa bersyukur pada diri sendiri, tergantung pada keikhlasan yang menjalani. Hubungan antara stres kerja dengan K3. Dalam dunia kerja, pastilah memiliki berbagai faktor yang dapat mempengaruhi stres kerja, misalnya tekanan dari atasan, ketidakmampuan dalam bekerja, tuntutan hidup, lingkungan sosial, dan lain-lain. Stres kerja sangat berpengaruh pada keselamatan kerja, karena apabila seorang pekerja mengalami stres, maka ia akan tidak fokus dalam bekerja, sehingga sangat mungkin untuk terjadi kecelakaan kerja, dan hasil kerja tidak sesuai target. Maka dari itu dibutuhkan seorang K3 dalam kasus ini. Cara mengatasi stres pada pekerja. Yang ke-1, mengidentifikasi apa yang menyebabkan stres lalu mencari solusinya. Kita sebagai seorang K3 harus dapat mencari akar atau sumber dari suatu masalah. Jika akar masalah dapat ditemukan, maka solusinya relatif lebih mudah ditemukan. Yang kedua, melakukan olahraga dan kebugaran fisik. Kegiatan ini dianjurkan sebagaimana cara untuk mengatasi tingkat stres yang berlebihan. Kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas jantung, paru, baik untuk pernafasan, memberikan selingan mental dari tekanan pekerjaan, dan membuat suasana rileks. Yang ketiga, melakukan
kesempatan pekerja untuk dapat mengembalikan pikiran kita dari kejenuhan. Yang kelima, bermeditasi dan berdoa. Tujuan meditasi adalah untuk menenangkan pikiran dan jiwa kita. Dengan bermeditasi, tubuh akan menjadi lebih tenang, damai, menjadi lebih sabar, dan dapat menyegarkan pikiran. Dengan berdoa, kita dapat meningkatkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah stres kerja dapat diartikan sebagai sumber atau stresor kerja yang menyebabkan reaksi individu berupa reaksi fisiologis, psikologis, dan perilaku. Stresor kerja merupakan segala kondisi pekerjaan yang dipersepsikan karyawan sebagai suatu tuntutan dan menimbulkan stres kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 secara filosofi adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka pekerja dapat diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Sekian presentasi dari kami, semoga ilmu dari pemaparan presentasi kali ini dapat diambil manfaatnya. Namun apabila terdapat salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.